Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonya Isrofia Azhara dengan NIM 2302114940. Di sini saya akan menjelaskan tentang seminar pendidikan mata kuliah Design Thinking topik 4 yaitu fase ideate. Dalam topik 4, Design Thinking membahas tentang fase ideate, yaitu tentang bagaimana kita mengeksplorasi ide-ide radikal menjadi solusi dari sebuah masalah atau kebutuhan. Menurut Durley, DKK tahun 2018. Biasanya, ide yang dihasilkan ini berupa software, produk atau hardware, maupun barang atau jasa. Masuk ke dalam pertanyaan, review pengalaman belajar. Pertanyaan pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Menurut saya, materi dari topik 4 ini sebenarnya berguna dan menarik. Karena di dalamnya itu membahas tentang kita merencanakan sebuah ide sebagai solusi dari masalah kebutuhan peserta didik. Pertanyaan kedua, pengalaman apa yang berguna tapi kurang menarik? Hal yang kurang menarik ketika mempelajari topik 4 ini adalah ketika membahas tentang tahapan-tahapan fase ideate yang cukup banyak dan membosankan. Karena selain itu, teori-teori yang digunakan itu mengadopsi dari bahasa Inggris. Pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Tidak ada. Karena di dalam topik 4 ini seluruh pengalamannya itu berguna karena masing-masing dari kami harus mengemukakan sebuah ide-ide produk yang dapat dijadikan sebagai solusi masalah dari peserta didik. Pertanyaan keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Seluruh pengalaman belajar dari topik 4 ini berguna sebagai calon guru karena kita dapat melatih kreativitas kita untuk membuat suatu produk sebagai alternatif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi peserta didik. Tetapi mungkin ketika mempelajari teorinya cukup membosankan karena menggunakan bahasa Inggris tadi yang membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajarinya. Refleksi pengalaman belajar. Pertanyaan pertama, apa yang telah terjadi? Ketika mempelajari topik ini, saya menjadi lebih tahu dan kreatif untuk menyampaikan ide-ide terkait untuk merencanakan suatu produk yang dapat menjadi solusi permasalahan dari siswa. Dapat berupa produk digital, software, produk, ataupun hardware. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena ketika mempelajari topik 4 ini memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam mempersiapkan diri sebagai seorang guru profesional. Selain menjadi lebih kreatif, hal ini juga memberikan pengalaman berkolaborasi dengan tim untuk merencanakan dan melahirkan gagasan inovatif. Juga diharapkan hasil dari produk ini dapat memberikan dampak positif kepada peserta didik. Selanjutnya, bagian analisis artefak pembelajaran. Pertanyaan pertama, artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Dalam artefak ini, saya mengambil pada bagian ruang kolaborasi dan aksi nyata. Mengapa artefak ini saya pilih? Karena di dalam ruang kolaborasi ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong kita untuk mencetuskan beberapa ide kreatif apabila dihadapkan suatu permasalahan. Sedangkan dalam aksi nyata terdapat gagasan ide produk yang sudah kami diskusikan menjadi sebuah produk. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Di sini saya mengambil ruang kolaborasi dan aksi nyata. Berikut adalah cuplikan dari ruang kolaborasi dan aksi nyata saya dan terdapat link di dalamnya. Rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, perubahan apa yang akan saya lakukan?
Setelah mempelajari dari topik 4, saya akan menerapkan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar dengan mengajak mereka untuk berdiskusi, berkolaborasi dalam proyek, dan melakukan eksperimen untuk mengembangkan keterampilan sesuai dengan kemajuan teknologi zamannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.